karena kita semua kalau kalian ingin mencalonkan menjadi organisasi itu wajib ada surat izin dari orang tua. Wah, karena masih di bawah umur juga ya kak ya. Karena nanti pasti kalian bakalan hektik nih. Hektik gitu, asik. Halo semua, welcome to SBC Semandatara Beragam Cerita. Bersama aku Caca di episode kali ini atau di episode ke-8. Nah, kabar teman-teman di rumah gimana nih? Pasti kalian udah kangen gak sih sama podcast Semandatara yang seru dan asik ini? Oke, nah dari thumbnail dan backgroundnya aja kalian harusnya udah tahu gak sih kita tuh mau bahas apa dan ngundang siapa di sini? Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita sudah membawa perwakilan dari MPK dan OSIS. Halo Kak. Halo, Kak Caca. Nah, boleh perkenalan dulu nggak sih? Kita kan belum tahu nih. Apa udah tahu ya? Saya udah tahu. Ini kenalan lagi deh. Boleh banget dong. Mulai dari yang mana? Dari yang paling cantik dulu gak sih? Oke. Aku memperkenalkan diri ya. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Marsha Gracia Temi. Aku merupakan salah satu perwakilan dari OSIS SMA 2 Tanjung Perak, khususnya di BPH sebagai Sekretaris Umum periode 2023-2024. Halo semuanya. Ini siapa nih yang ada di tengah-tengah kita? Oke, ini apa dulu nggak apa? Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Jonathan Samuel, biasa dipanggil Jojo. Jabatan aku di sini di MPK sebagai Ketua Komisi 3, gitu Kak. Halo Kak Jojo. Halo. Kalian udah tahu gak sih diundang ke sini tuh buat bahas apa? Tahu deh, aku kira mau diajak makan-makan sama Kak Caca. Kira-kira mau Itu di diajak jalan-jalan kan ya? Oh, boleh. Berarti abis ini kita langsung pergi makan nih? Enggak. Astaga. Mana apa Pak? Saya kan bisa. Kita kan pada pengen ikut ya, teman-teman. Saya tuh di bawah ini, di poin waduh itu. Oke. Apa kalian belum pada tahu nih kata kuncinya nih hal-hal yang paling ditunggu sama Dutamers yang mau memperluas relasi dan menambah pengetahuan. Betul, Cantik ya. belajar ya? Dua pengetahuan. KBM. Tuh kejauhan. Aduh. Apa ya? Lebih menarik nih, pasti lebih menarik. Mentele Kak, kan nambah relasi. Aduh. Mentele. Boleh sih, tapi kejauhan Kak yang itu Kak yang di sini-sini. Betul. Apa tuh Kak? Apa Kira-kira Kak? apa? Boleh kali kakaknya spill? Spill dikit. Ada kata kuncinya emang ya Kak? Aku tebak kata kuncinya yang pertama. Wah, mantap. Wow. Sini kau lucu nih. Oke, aku tebak berkaitan dengan MPK OSIS Kak. Oke, betul banget. Terus buat Ya, kok Joko sudah tahu, udah di spill ya. Jadi berisik kan dulu. Kan tadi dulu. Nah, oke. Sebagai salah satu perwakilan dari MPK dan OSIS nih, pastinya kalian nih udah berpengalaman dong untuk ikut. Bercanda. Organisasi dan rangkaian-rangkaian untuk masuk ke organisasi baik MPK maupun OSIS. Nah, boleh nggak nih Kak dijelasin serunya rangkaian open recruitment ini itu apa sih? Oke. Mungkin boleh dari aku yang menjelaskan. Boleh, ya jelasin dong Kak. Buat teman-teman sendiri, kita itu rangkaian OPK itu benar-benar seru banget dong Kak gitu. Kita gak ada yang mendatangkan gimana-gimana, kita langsung tanya aja. Seru itu ya Kak. Seru itu. Oke, tahap yang pertama yaitu pendaftaran. Nah, buat teman-teman yang ingin mencalonkan diri menjadi MPK maupun OSIS, kalian wajib banget mendaftarkan diri kalian di link yang sudah kami sediakan. Nah, disclaimer dulu buat teman-teman yang mau daftar jangan lupa di-submit kalau udah jawab gitu. Jangan udah join grup tapi belum di-submit. Itu. Emang ada kan itu Pak? Ada. Makanya pembelajaran juga gitu. Jangan ya Dek ya. Jangan duduk. Oke. Tahap kedua dan selanjutnya apa nih Kak Jojo? Boleh dong dijelasin? Ada ya aku boleh. Terus tadi setelah ada tahap pendaftaran, ada juga tahap pemberkasan Kak. Pemberkasan apa aja sih pemberkasan yang disiapkan? Apa tuh? Wah, jadi yang pertama tuh ada CV. Terus ada apa lagi Kak Marsha? Surat orang Surat izin. Nah, buat teman-teman itu wajib banget ya dilengkapi CV. Kalau surat izin jauh. Betul, karena kita semua kalau kalian ingin mencalonkan menjadi organisasi itu wajib ada surat izin dari orang tua. Wah, karena masih di bawah umur juga ya Kak ya. Karena
karena nanti pasti kalian bakalan hektik nih. Hektik gitu. Asik. Sekolah kok. Jadi biar orang tua juga tahu kalau siapa ini loh OSIS atau enggak MPK. Dan nah, aku lihat di tahap-tahap awal aja nih udah seru dan tipis-tipis menegakkan begitu. Betul. Boleh nih dilanjut Kak, ada apa lagi nih? Oh iya nih, menegangkannya karena mungkin rada menegangkan tapi rada juga nih. Karena di sini itu kita ada mencantumkan kepanitiaan maupun prestasi kita. Nah, buat teman-teman yang banyak prestasi yang sering ikut kepanitiaan itu boleh banget langsung dimasukin aja ke dalam CV karena biar bisa ikut bergabung bersama kita. Oke, tahap selanjutnya mungkin boleh dijelaskan oleh Kak Jojo. Oke, boleh. Tadi habis pemberkasan udah, terus pendaftaran udah. Terus selanjutnya kira-kira apa ya, Kak? Tadi Ada tahap ketiga yaitu public public speaking atau tes pengetahuan umum ya, Kak? Oh iya, tes Iya, tes dulu. Oh iya, betul yang menegangkan. Iya, betul. Ada mungkin lagi kiamat. Iya, udah balik, Kak. Udah sore. Ada sore. Boleh dilanjut Nah, jadi di tahap tes pengetahuan umum nih ternyata ada mengasah otak juga. Nah, jadi yang diambil tuh nggak cuma yang tenaganya gede atau yang mau berorganisasi aja, enggak. Jadi kita perlu otak juga, perlu motorik, perlu otak, betul. Khusus tuh pinter-pinter. Amin. Jadi kita juga mengetes penalaran kalian. Makanya kalau misalnya di kelas jangan tidur ya guys ya. Tahu. Kecuali aku. Enggak ada. Kan tidurnya masa bidang otak. Oh iya. Bidang kausal ada. Betul. Oke, jadi Oke, lanjut lagi ya Kak. masih lanjut ke berat belum. Jadi di situ tuh ini kita cerita dikit nggak apa-apa kali ya. Jadi juga boleh. panjang nih. Oke. Ini durasi ini mesti aman kan, durasi aman. Oke. Jadi di di tahap ini tuh jadi kita disuruh ngerjain gitu Kak, kayak semacam tes psikotes. Mirip. Tegang dong ya. Tegang banget itu mah cuma 90 menit. Gampang ya Kak soalnya ya. Oh, gampang banget. Gampang, terang. Ini gampang. Itu sih Kak, pokoknya gambaran besarnya sih kayak psikotes ya. Oke. Untuk selebihnya, ya join dulu baru bisa tahu. Oke. Nah, buat Kak Jonathan nih, dengar buat tes MPKO, buat tes masuk ke MPKO. Ke MPK-nya doang, sorry. Iya, nggak apa-apa. Santai Kak, santai kamera. Iya. Kalau jadi masalah itu, kita nggak gigit kok. Cuman ngejar aja. Takut juga ya. Ngejar aja nggak apa-apa. Nah, katanya ada hal identik nih buat masuk ke MPK. Apa sih Kak kira-kira? Jadi kalau buat masuk ke MPK itu tuh sebenarnya ya Kak, ada satu tahap lagi nih Kak yang belum nih Kak. Itu tes public speaking namanya. Betul. Jadi tadi kita habis tes pengetahuan umum, kita public speaking. Nah, kalau MPK dan OSIS public speakingnya barengan, tapi setelah itu kalau di yang MPK ada bedanya. Betul. Nah, di tahap public speaking ini kita akan mengetes kemampuan para calon pengurus OSIS maupun MPK mengenai public speaking mereka di depan umum gitu. Lebih tepatnya di depan kakak-kakaknya sih gitu. Betul ya, di tempat kakak. Di depan kakaknya sama teman-temannya juga ya Kak. Betul banget. Jadi buat kalian yang nanti lolos tahap public speaking jangan grogi guys, santai aja. Soalnya cilnya dia santai aja. Tahap selanjutnya Apa? Iya, debat, betul. Jadi kalau di MPK itu kita ada debat nih Kak. Jadi nggak cuma ngasah otak di bidang pelajaran aja nih ternyata. Jadi kalau kita ada debat juga. Jadi isinya itu adalah nanti kita dikasih mosi atau temanya gitu. Oke. Terus nanti ada tim pro sama tim kontra nih. Jadi pro itu yang Seru banget. itu udah kayak adu apalagi misalnya yang sama-sama memiliki pikiran yang kritis itu pasti Itu panas banget. pasti lama. Nah, kalau misalnya di MPK sendiri itu kan tadi kan ada debat nih. Nah, kalau misalnya di OSIS sendiri itu ada motivation letter nih Kak. Apa itu Kak? Nah, jadi motivation letter itu kalian itu harus membuat seperti biografi diri kalian sendiri gitu. Autobiografi. Oh ya, autobiografi. Oh iya betul. Maaf di autobiografi. Terus itu kalian harus menulis entah alasan kalian ingin memasuki OSIS dan lain segala macamnya gitu. Yang sudah kami sertakan contohnya gitu. Ntar dijelasin nggak Kak ininya Kak suratnya itu yang tadi tuh? Nah, dari surat itu nanti akan kita tanyakan ataupun akan kita diskusikan pada saat tahap wawancara. Betul sekali. Nah, jadi setelah tadi ada debat untuk MPK, kita tadi habis public speaking. Nah,
Untuk motivation letter tadi kita review di saat wawancara. Wawancaranya tuh bahas apa sih Kak kira-kira? Nah, untuk wawancara sendiri itu kita membahas, khususnya kalau di OSIS, itu kalian akan kita lebih tanyakan lagi untuk jabatan ataupun sekbid yang kalian ingini. Nah, kalau misalnya untuk BPH tentunya kalian juga pasti bakalan ditanya-tanya dong, gitu. Tapi ternyata dengar-dengar di MPK juga ada loh. Iya betul. Di MPK sama tadi kayak Sama kayak wawancara. Nah, betul tahap wawancara. Guys, aku baru tahu. Gak apa-apa. Kita sharing betul apa. Mau nambahin apa? Nah, kalau misalnya bedanya, kalau misalnya di OSIS itu sendiri terbagi menjadi sekbid namanya. Kalau misalnya di MPK namanya apa Kak? Namanya komisi. Komisi, iya betul. Jadi ada bedanya ya guys di MPK. Di MPK itu Namanya komisi, di OSIS itu sekbid, betul sekali. Karena Semandatara itu beragam cerita. Sama kayak tema hari ini ya. Tema podcast ini Semandatara Beragam. Emang nyambung banget ya. bisa masuk. Nah, untuk tahap terakhirnya apa nih Kak? Oke, untuk tahap terakhirnya tadi kan udah public speaking, wawancara, motivation letter, dan juga debat. Tahap terakhir yaitu saat yang paling dinantikan, itu tahap Post to post, betul. Post to post. Oke, kalau untuk tahap post to post ini sebenarnya tahap yang hampir terakhir kali ya. Iya tuh. Dimana kalian di sini bakalan kita bentuk sebagai kelompok yang pastinya untuk membangun tanggung jawab kalian, membangun keberanian kalian, dan juga membangun kekompakan kalian. Nah, gitu. Harus kompak. Betul, karena di sini itu kita seru-seruan bareng loh. Gitu. Fun banget guys. Betul. Pingpan banget. Itu pokoknya seru banget ya itu. Kita bisa jalan-jalan bareng Itu tempat. gitu. Kapan lagi? Betul. Udah gitu kita bisa nyanyi bareng juga loh. Main game juga ya kalian. Main game bareng gitu. Dari pos 1 sampai pos-pos selanjutnya itu kita seru-seruan bareng dong guys gitu. Nah, buat Kak Marsha dan Kak Jojo, ada nggak sih nih tips and triknya untuk dapat mengikuti open recruitment kali ini? Dan boleh diceritain sedikit kali ya pengalaman waktu ikut seleksi ini. Boleh banget dong. Mungkin dari Kak Jojo. Boleh, dari Kak Jojo. Dari aku dulu ya. Oke, boleh. Man first. Oh, ladies first. Bukan lagi first ya, bukan lagi first ya. Oke, boleh Kak Jojo. Oke. Mungkin kalau dari aku tips and triknya itu sih yang pertama harus niat dulu. Niat. Semuanya didasarkan polennya. Jadi ya setelah niat itu kita harus konsisten juga. Kan ada rangkaian open recruitment tadi, ada rangkaian seleksinya juga kan. Ya. Jadi itu kalau nggak konsisten ya gimana mau keterima. Betul. Konsisten. Karena kita juga melihat proses kalian. Betul. Jadi yang dinilai tuh nggak cuman kayak ini pinter nih, ini jago ngomong, enggak. Jadi kita ngeliat Banyak banget aspek penilaiannya. banyak. Sekali. Terus sama mau capek. Mau capek karena namanya organisasi sekolah kan. Jadi harus mau capek. Oke. Oh dari Kak Marsha deh, gimana Kak Marsha? Kak Jojo pengalamannya gimana nih? Pengalaman waktu ikut seleksi ini. Pengalaman aku sih dulu ya hampir sama kayak cerita yang tadi, tapi nggak bisa diceritain fullnya dong ya kan, karena ada rahasianya dikit gitu. Oke. Jadi pokoknya yang paling deg-degan itu sih ya yang pas tes itu. Yang pas tes karena dikasih waktu 90 menit terus Itu pasti tegang banget ya. tegang. Sebenarnya soal-soalnya juga ya nggak terlalu salah. Karena kita udah mepet-mepet penghujung acara nih, kira-kira ada nggak sih Kak Marsha dan Kak Jojo buat tips and triknya buat masuk ke MPK OSIS? Oke, mungkin dari Kak Jojo dulu. Oke, boleh. Kalau dari aku dulu sih mungkin ada 3 hal aja sih. Singkat aja ya, kayak yang pertama harus niat, terus harus konsisten dalam semuanya. Jadi dalam Harus konsisten. Iya betul. Jadi dalam seleksinya, terus dalam pada saat udah keterima juga. Betul. Terus yang ketiga harus mau capek. Itu aja sih Kak kalau dari aku. Nah, kalau Kak Marsha apa nih? Oke, kalau dari aku sendiri tentunya kalian semua buat para capeng, kalian harus tahu lebih detail lagi apa itu MPK maupun OSIS sesuai dengan jabatan yang kalian inginkan gitu. Nah, selanjutnya kalian itu harus bisa banget bagi waktu, Pak. Karena pembagian waktu antara MPK OSIS, job desk maupun dengan tugas-tugas kalian itu pasti harus balance ya, guys, gitu. Karena anak MPK OSIS harus balance dengan di kelas maupun dengan di organisasi. Itu aja sih Kak dari aku. Oke, makasih tips and triknya Kak Marsha dan Kak Jojo. Nah, biar tambah semangat ikut rangkaian open recruitment kali ini, gimana kalau kita nontonin bareng-bareng pesan dan pesan anggota MPK OSIS periode 2023 dan 2024. Selamat menonton! Halo
semuanya, pesannya semoga kepengurusan selanjutnya bisa lebih baik dari kepengurusan sebelumnya, dan semoga tradisi dan budaya di MPK OSIS ini selalu terjaga dari segi kekeluargaan dan saling menghargai proses. Dan semoga selanjutnya terus ada terobosan-terobosan yang inovatif dan kreatif. So, semangat terus kalian. Dadah! Rintangan itu pasti ada, capek itu pasti selalu menemani kita. Maka dari itu, jalankan tugas kalian nanti dengan rasa tulus dan ikhlas. Karena dengan kalian menjalankan suatu tugas dengan tulus dan ikhlas, kalian akan menjalaninya dengan enjoy dan tanpa rasa beban. Kemudian perbanyaklah mencari pengalaman di organisasi ini. Karena dengan itu kalian bisa melatih skill organisasi kalian untuk bekal di masa mendatang. Masalah itu pasti ada, maka dari itu perbaikilah masalah kalian dengan rasa kekeluargaan, saling diskusi, dan saling introspeksi diri. Semangat! Di MPK OSIS itu pastinya seru banget, banyak banget hal-hal yang bisa kita pelajari selama menjadi pengurus OSIS. Terutama orang-orang yang ada di dalamnya juga saling support dan saling mendukung satu sama lain. Kami tunggu kalian menjadi bagian dari MPK OSIS selanjutnya. Semangat adik-adik regenerasi selanjutnya. Semangat terus buat angkatan selanjutnya. Semoga program kerja yang belum kami jalankan bisa terjalan dan ada program kerja baru yang lebih menarik daripada program kerja kami. Semangat terus semuanya. Dadah. Halo semuanya, aku Marsha. Pesan aku buat angkatan selanjutnya yaitu tetap semangat dan jangan lupa selalu bertanggung jawab dalam komitmen yang sudah kalian ada di MPK OSIS. Dan tentunya jangan lupa ambil hal-hal positif dari angkatan sebelumnya dan lupakan hal-hal yang buruknya. Dadah, tetap semangat. Halo semua, perkenalkan nama saya Mutia. Harapan saya untuk MPK OSIS selanjutnya tetap semangat dan terus belajar. Ingat bahwa kalian adalah pemimpin. Pemimpin itu hebat. Bye! Wah, gimana nih guys? Keren banget gak sih kelas? Masih lama tuh syutingnya ya. Lupa lama banget. Nah, karena kita udah ada di penghujung acara, aku mau ngucapin terima kasih buat Kak Jojo dan Kak Marshall. Caca. Sini sama-sama. Oke, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Saya Salsa dan dua rekan saya. Saya Jojo. Dan saya Marsha. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dadah.